yang ingin keduniawiannya lebih gitu. Tapi tetap dengan khilafah, tapi tetap dipimpin dengan khalifah. Dan Islam tetap jaya. Ada fluktuasi naik turun. Padahal pada zaman Rasulullah dengan begitu besar cobaannya, kalau kita gitu nggak sanggup menghadapi cobaan kayak gitu, menghadapi keadaan yang kayak sekarang aja kita udah, waduh, subhanallah gitu. Rasulullah itu sampai diusir, mau dibunuh, kita kan belum. Wah itu mantap dong, bukan? Kalau bicara masalah sunnahnya, cobaannya kayak gitu. Orang mau menegakkan din tuh kayak gitu. Ikhwan Fiddin, Anda pernah cerita di berbagai pertemuan, penduduk India itu 1,2 miliar. 1 miliarnya itu Hindu, Nasrani, Buddha. 1 miliar. 200 jutanya beragama Islam. Kalau misalnya ada orang Hindu nih masuk Islam, dikejar, ditangkap, dipukulin, kalau bisa sampai mati di tengah jalan, nggak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Keluarganya bantuin, keluarganya diajar. Kalau perempuan sampai pingsan, nolongin suaminya. Tapi setelah dia berbuat begitu, si orang Hindu ini merasa salah. Beban batin yang luar biasa. Kenapa ya kita lakukan itu ya? Padahal dia kan nggak ngapa-ngapain. Allah kasih berubah tuh pikirannya. Kalau gitu saya sadis betul ya. Kejam ya. Pukulan batin mendalam. Kalau dia nggak kuat-kuat, dia nggak dapat hidayah karena nggak cari taufiknya. Biasanya taufik itu ukurannya akal pikiran. Kenapa ya begini ya? Kenapa begini? Itu taufik. Hidayah itu semata-mata dari Allah. Kalau dia nggak begitu, dia ujung ceritanya stres, gila, atau mati bunuh diri. Jadi jangan dikira sepele membunuh orang Islam, apalagi orang mukmin. Ancamannya itu luar biasa. Akhirnya sekarang jumlah orang Islam di India itu naik, sudah mendekati angka 205 sampai 210 juta. Bergerak. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Yang beragama Islam 225 sampai 230 juta. Bedanya udah tinggal dikit. Di luar itu penduduk Indonesia beragama Nasrani, Hindu, Konghucu, Buddha, dan Kejawen. Jadi satu keadaan ini terbalik. Di Indonesia itu jumlah penduduknya pelan-pelan, jumlah penduduk beragama Islamnya menurun. Di Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya yang tadinya muslimnya sedikit, sekarang naik, pelan-pelan naik. Sekarang kita coba buka surat 5 ayat 54. Surat 5 ayat 54. Yang udah ketemu, yang membaca. فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين
orang yang beriman. Barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Jadi itu karunia dari Allah. Kalau kita cinta sesama orang muslim, tegas terhadap orang kafir, lebih utama lagi kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tidak takut celaan dari orang kafir pada diri kita. Sok fanatik, sok alim, sok soleh, kayak yang pinter gitu. Oh, nggak ada toleransi, nah gitu. Macam-macam lah celaan mereka. Sampai Rasulullah dibilang gila. Gitu. Kalau kita nggak takut terhadap hal-hal itu, ente pelajarin Islam terus ya, maju enggak, miskin, lihat aja tuh orang Islam, kan kebanyakan miskin kan orang Islam. Mana ada orang Islam yang maju, yang bagus, yang kaya? Nggak ada. Ada nggak kira-kira kalimat kayak gitu? Terus kita merasa, kalimatnya bener ya, celaannya buah anjir. Nah itu berarti kita belum dapat karunia. Kalau kita sudah lau mata lain, nggak peduli sama itu, sama celaan-celaan mereka itu. Karena ini bicara al-haq. Wah, ngurusin agama, dikit-dikit ngurusin agama sampai nggak sempat ngurusin keluarga. Wah, pokoknya macam-macam lah. Itu kalau kita udah real jalannya, udah al-haq, insya Allah Allah bantu dengan berbagai cara. Nah, kita kadang-kadang rapuh kalau udah ada keluarga yang ngomong gitu. Ini ada lain bicaranya, sampai maisahnya nggak beres, sampai keluarganya. Jadi ukuran keluarga membina tuh udah tersendiri. Tapi begitu kita bicara din, antar dulu lah, ini kan juga urusan ditabrak-tabrakin. Nah jadi kepada ikhwan sekalian, mudah-mudahan Allah berikan karunia kita kepada kita, supaya kita teguh pendirian kita, dan Allah jadikan kita orang yang cinta kepada Allah. Allah cinta kepada kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah cinta kepada kita cinta kepada orang mukmin juga cinta kepada kita. Dan kita mendakwahkan dinul Islam ini, kita nggak peduli orang mau mencela kayak apa, kita nggak peduli. Tapi kalau masukan, kalau kritikan supaya kita lebih bagus lagi, itu namanya tawasobil haq wa tawasobil sabr. Nasihat beda dengan celaan. Kalau celaan dari orang kafir itu untuk menjatuhkan. Kalau nasihat dari orang mukmin itu untuk membangunkan kita supaya kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Jadi kita juga tahu bahwa kita nggak disebut beriman kalau belum diuji oleh Allah. Kita nggak disebut beriman kalau belum diuji. Sementara ujian dari Allah ini baru kelihatan belakangan ini nih. Ikhwan sekalian, terakhir masa khilafah Utsmaniyah itu bubar pada 1924. Ada hadis Rasulullah yang bicara tentang digilirkan oleh Allah, nanti cari hadisnya, digilirkan oleh Allah masa 100 tahun. Kalau 100 tahun berarti khilafah Islamiyah terakhir, anggaplah 100 tahunnya ini 100 tahun Masehi, bukan 100 tahun
Hijriah, tapi Miladiah. Kalau 100 tahun berarti 1924. Insya Allah khilafah Islamiyah itu bangkit lagi 2024. 2024 itu tinggal 3 tahun lagi. Ukuran Masehi ini tinggal 3 tahun lagi. Mobilnya udah Jadi diperbaikin. kita harus bersiap untuk itu. Bersiap untuk apa? Untuk menyambut ya. Menyambut siapa yang duluan itu yang dapat. Kok siapa yang duluan? Iya. Pernah dengar cerita Sukasah? Rasulullah cerita, ya jamaah sekalian, ma'asyiral mukminin, mimbar, ketahuilah nanti ada dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Sukasah di depan, ya Rasulullah, aku termasuk nggak? Ini termasuk, ngerti nggak? Kenapa kok diangkat tangan? Karena aku ingin ya Rasulullah menjadi bagian dari 70.000 orang itu. Itu kalau ada tanya. Tapi nggak ditanya malah. Karena dia pengen betul, dia tahu begitu indahnya surga. Masuk surga tanpa hisab, 70.000 orang. Wah, persyaratannya luar biasa. Yang tidak pernah kena riba sama sekali, yang tidak pernah minta diruqyah. Kayaknya ada tempelan, saya diruqyah dong. Tuh, keren. Udah masuk aja. 70.000 orang, banyak tuh? Banyak. Ukuran orang tuh 70.000 orang banyak. Tapi kalau ukuran umat Rasulullah sedikit. Orang Islam itu di dunia sekarang jumlahnya 1,3 sampai 1,4 miliar orang. Jumlahnya. Kenapa kok dia Sukasah tuh langsung angkat tangan? Karena dia pengen masuk itu. Tiba-tiba di belakang ada orang lagi nunjuk ikutin Sukasah. Ya Rasulullah, aku gimana bisa ikut? Enggak, yang pertama angkat tangan yang dapat. Ngerti nggak? Siapa yang duluan, dia yang dapat. Artinya kalau ada satu ibadah, segeralah ambil. Jangan ntar juga bisa. Telat. Suruh aja telat gitu. Tolong itu. Pasawa tadi blanket. Ada lagi satu peristiwa, Rasulullah bilang, sebentar lagi kita ingin jihad fisabilillah. Ini kesempatan kita untuk berjuang, untuk bertaruh. Bukan hanya harta, tapi juga jiwa, kata Rasulullah. Tiba-tiba satu orang, anak lupa namanya, dia datang, ya Rasulullah, anak, apa yang dia maksudnya apa? Maju di depan. Ini ya Rasulullah, hud, ngerti nggak? Ini ambil, hud. Semua yang ada di kantongnya dikeluarin, emas, perak, uang dinar, semua. Terus yang lain, ikut maju ke depan. Udah duduk. Orang itu disebut apa Rasulullah? Tahu nggak ente? Ente yang duluan maju, ente dapat pahala 1. Terus semua orang yang maju ke depan ngikutin ente, pahala dia 10 dan 10 juga buat ente. Pahala dia 10 juga buat ente. Begitulah kira-kira. Ngerti nggak? Jadi dia perintis. Begitu orang ikut, kena dia. Jadi kalau ini dalam perumpamaan anaknya, kalau orang itu dapat pahala 10, dia 10. Jadi pahala orang itu yang ngikutin dia nggak dikurangin, tapi dia dapat.
Hadisnya barang siapa yang diikuti, siapa orang yang pertama dan diikuti oleh orang berikutnya, maka yang pertama itu dapat pahala. Perbuatan baiknya itu diikuti, dia dapat pahala, dan orang berikutnya dapat pahala, sementara dia juga dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti itu. Sama persis pahalanya. Itu dahsyatnya perintis atau pelopor dalam Islam. Begitu dia maju, dia keluarin semua. Duitnya nggak seberapa, Semangatnya kan. tapi semangatnya dia keluarin semua yang ada di kantongnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allah Akbar. Sampai begitu. Nah, kita koreksi diri kita. Mudah-mudahan kita satu waktu bisa melakukan itu. Jangan bisa sekarang, nanti satu waktu. Begitu dibilang sama pemimpin, ana dulu. Karena dia tahu begitu nyebut, yang lain ikut. Yang lain itu dapat pahala, terus yang duluan itu dapat berikut. Nah, berkaitan dengan perkembangan belakangan ini, setelah webinar, setelah seminar melalui internet itu, yang pada prinsipnya itu sih bukan seminar, itu mau mengadili khalifah berhadapan dengan Ken Setiawan yang ngakunya dari NII Crisis Center. Khalifah berhadapan dengan Pak Sabto, doktor, dosen, nggak tahu dosennya di mana, tapi ditulis dosen dan doktor. Moderatornya dari polisi. Terus seorang dokter anak muda yang ngawur gitu. Dokter Najih juga dimajukan sini. Jadi khalifah berhadapan dengan tiga, ya, dengan tiga pembahas. Itu kan namanya bukan bicara masalah seminar tanah air. Kalau istilah orang politik itu namanya tes ombak. Tes ombak itu artinya mereka, orang-orang yang berkuasa itu ingin tahu seberapa besar sih kekuatannya Khilafatul Muslimin, seberapa besar sih emosi yang ada di diri orang-orang Khilafatul Muslimin. Jadi dia mau ukur itu. Itu namanya tes kedalaman atau tes ombak. Nah, tes ombaknya itu webinar itu. Jadi dia lihat orang Khilafatul Muslimin, dia nggak bisa dibohongin, ada juga ikut emosi. Walaupun dia dokter masih muda, tapi kelihatannya kosong. Pertanyaan diajukan kepada khalifah. Yang lain nggak diajukan pertanyaan. Begitu khalifah jawab, dihantam sama tiga orang ini. Kan ceritanya gitu. Dan Setiawan begitu. Dan Setiawan yang Crisis Center apa semua. Terus kita yang nyaut juga, kan yang nyaut gitu. Anda sampai nulis gitu, komentar, Dokter Najih, antum tuh terlalu muda menjadi dokter, sehingga data ente itu mentah. Dia bilang waktu zaman Umar nggak diberlakukan hukum Islam. Dia baca hukum sejarah dari mana itu? Justru Umar bin Khattab itu orang yang menegakkan hukum Islam yang paling bagus, yang dianggap khalifah yang fokusnya pada hukum. Kalau Abu Bakar tuh pada politik, kekuasaan dengan dia menghantam nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Umar bicara hukum, Utsman bicara ekonomi, Ali bin Abi Thalib bicara ilmu. Jadi memang ada fokusnya, bukan berarti pembidangan, enggak. Memang betul Umar bin Khattab pernah ngasih pengecualian, tapi enggak semuanya. Nah, pengecualian ketika
ada pencuri yang kelaparan terus nggak dihukum, malah dikasih gandum ya. Terus dia bilang, oh itu kan zamannya Umar, orang mencuri pun nggak dihukum. Oh, jadi memang udah di-setel sedemikian rupa lah untuk ngebangkitin emosi kita. Jadi dia nggak tahu sekalipun, atau dia tahu tentang pengecualiannya ini yang diangkat. Belum lagi dia tahu Umar bin Khattab itu langsung sidang di tempat ketika ada, pernah dengar kan ceritanya? Ketika ada 2 orang, anak muda nangkep 1 orang. 1 orang ini yang ditangkap mau diadili, Khalifahnya Umar. Kata anak muda ini orang udah membunuh bapak saya. Benar. Orang ini ngaku. Benar. Kenapa? Diceritain lah, begini. Ontak saya tuh diginiin, udah dilarang mau. Akhirnya dia ngajakin ribut, ya udah terjadilah perkelahian. Anda nggak ada niatan membunuh, tapi ya karena dia udah tua, terlantam mati. Jadi mengakui. Ya udah kalau gitu, nafs bin nafs, apa? Nyawa bayar nyawa. Kau siap? Siap. Heran yang 2 anak muda itu. Siap, kalau memang itu hukuman yang harus diterima sama saya, siap. Ada ini bisa dibayar dengan denda? Nggak ada, kata 2 anak muda itu. Bapak saya mati, balas dengan nyawa. Itu dia angkat tangan, tunggu dulu. Saya ini datang ke sini bawa amanat dari kampung saya yang jauh. Amanat untuk beli ini di kota ini. Jadi izinkanlah saya bawa pulang dulu amanat ini, belanjaan ini ke kampung saya. Saya serahin sama orangnya semua. Terus saya balik lagi ke sini. Nah, nanti saya balik lagi ke sini, terserah mau dibunuh atau gimana, mau dipancung boleh. Tapi izinkan saya untuk menyelesaikan amanat ini. Bagaimana? Anak muda nih. Terserah kepada Khalifah. Kalau Anda sih maunya sekarang. Ya kalau sekarang bisa aja. Tapi Anda nggak menyelesaikan amanat. Apakah ente nggak percaya sama Anda? Anda sudah ngaku. Berapa waktu? 3 hari. Sehari ke sana menyelesaikan semua amanah, di sana sehari, dan balik lagi ke sini sehari. Benar ya? Iya. Itu mudah-mudahan sore sampai situ. Tungguin, udah hari ketiga, tungguin nggak ada pendapat. Anak muda ini, lihat, sudah lewat asar, dari jauh kelihatan orang lari, tergopoh-gopoh. Kalau ibarat di Indonesia ini sekitar jam 5 gitu, jadi udah menjelang maghrib baru datang. Ngos-ngosan. Maaf Khalifah, maaf anak muda. Anda baru sampai ini karena begini-begini. Ya udah laksanakan. Kata dia. Kenapa kau balik dari jauh? Kata Khalifah Umar. Aku takut kalau aku nggak balik. Apa kata sejarah? Bahwa ada orang namanya ini sudah siap untuk menjalani hukuman Allah, tiba-tiba melarikan diri, tidak jujur, penakut. Itu bukan hanya anak, tapi anak, istri anak semuanya kena. Gara-gara satu orang yang nggak teguh pada pendirian, nggak jujur. Dari itu anak siap balik lagi untuk menjalani hukuman mati. Gimana anak muda?
Kata Umar bin Khattab, kalau gitu aku maafkan. Kata dua anak muda itu. Khalifah heran, ini udah capek-capek nunggu 3 hari itu tuh dimaafkan. Kenapa yang dimaafkan? Ana juga takut malu sama sejarah. Kalau nanti di akhir zaman ada catatan sejarah, ada 2 anak muda yang berhadapan dengan seorang yang teguh pendiriannya, siap menjalani hukuman mati karena bersalah kepada Allah. Tiba-tiba Anda nggak maafkan. Apa kata Allah? Apa kata sejarah? Padahal Allah dan Rasulnya ngajarin tentang memaafkan sesama mukmin. Kalau udah begini dia persaudaraannya kan luar biasa. Nah, mudah-mudahan persaudaraan kita seperti itu. Jadi sekali lagi anak kumpulin antum semua, karena kita sekarang sedang menjadi sorotan. Setelah Ken Setiawan itu bicara di televisi, juga bicara di media sosial, bahwa seharusnya komunisme dan khilafahisme dihapus dari bumi Indonesia, dinyatakan terlarang dari bumi Indonesia. Jadi dari situ Anda percaya bahwa dia adalah orang yang dulu katanya pernah masuk FPI. Kalau dilihat dari kalimat-kalimatnya yang sadis terhadap Islam dan mentah, kalau orang-orang ini itu ngerti tentang hal-hal itu, mentah. Tapi bagaimanapun sekarang sasarannya ke Khilafatul Muslimin, karena tinggal sendiri Khilafatul Muslimin yang mengusung tentang khilafah. HTI bukan dibubarkan, badan hukumnya sudah tidak ada lagi. Dia tetap berjalan, Orang yang masuk HTI dia kosam sedikit di bawah baiat, baiat di atasnya mita. Di sini kosam, di sini baiat, di sini atasnya mita. Mita itu perjanjian Allah dengan seseorang yang diangkat jadi nabi. Terus perjanjian suami istri ingin membentuk rumah tangga, itu juga mita. Bukan kosam, bukan baiat, tapi mita, karena ada hukum yang berubah secara total. Perempuan itu tadinya haram buat kita jadi halal. Laki-laki itu tadinya haram buat si perempuan jadi halal. Kalau misak terganggu, itu maka arsh itu tiangnya terguncang. Kalau misak itu terganggu, yang arsh itu terguncang. Misak 2, ketika pengangkatan Nabi dan Rasul dan adanya perjanjian nikah 2 orang, laki dan perempuan. Jadi kalau kita nggak mungkin jadi nabinya, jadi Rasul, tapi kita tetap pernah merasakan misak. Nah, mitakon golido itu perjanjian yang teguh, yang tegar. Mudah-mudahan kita Allah kuatkan menghadapi keadaan ini. Amin. Nanti kita bahas tentang khalifah itu. Ini adalah wajib kita lakukan semua supaya bisa menghadapi satu keadaan yang sekalipun itu disebutkan darurat atau darurat. Akhiri billahi fisabilil haq adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.